mereka yang mulutnya ini apa ya, kotor gitu. Mohon maaf saya terpaksa ngomong, mereka dengan mulut mereka ini kotor karena memang realitasnya mereka kotor ngomongnya. Kalau Allah saja diembat, Nabi diembat, istri Nabi diembat, sunnah Nabi diembat, semua dihina. Ini mulut-mulut mereka ini mulut-mulut anjing, saya bilang. Mohon maaf, saya terpaksa nyebut kalimat anjing karena kalimat anjing ini ada dalam Al-Quran tentang mereka. Ya, mohon maaf. Karena kalimat anjing itu sendiri disebutkan di dalam Al-Quran. Silakan baca dalam surah Al-A'raf. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Tegas dari MUI pusat yang mengatakan Nabi belekan, mencuri, jambu, ini sikap kayak gini. Yang mengatakan tidak ada ayat-ayat Quran menceritakan ada Allah di dalam Al-Quran, apalagi ngatain sunnah Nabi, ngatain syariat Islam tidak sempurna. Kemudian kalau kita sebutkan banyak, nggak makan waktu, tidak cukup. Nah saya pertanyakan, dari ucapan mulut-mulut yang kotor ini, sikap MUI itu di mana gitu loh? Jangan. Apakah memang betul Kemenak setuju, Menak juga setuju, karena juga selalu menggadang-gadang moderasi agama. Yang kita tahu moderasi agama itu ternyata juga menjadi cabik syariat Islam. Bahkan jika perlu ya segera dipanggil oleh polisi, diusut dan kemudian diadili. Jadi itu yang saya ingin atau kami ingin mendapatkan ketegasan. Kenapa kami harus datang ke sini? Karena MUI semenjak diberdirikan, dari awal diberdirikan adalah untuk mengayomi umat, untuk membantu pemerintah dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang bersangkut dengan agama Islam. Salah satunya menentukan tentang sesat tidak ada satu aliran dalam Islam. Salah satu pemikiran daripada sosok orang ini adalah satu, bahwa sosok orang ini memiliki khas dari pemikiran liberalisme, jadi relativisme yang tidak mengakui kebenaran mutlak, termasuk dengan apa mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak merasa benar, bahwa kebenaran Islam itu tidak sempurna. Itu dari salah satu relativisme, virus daripada paham liberalisme. Sementara MUI pada tahun MUI kalau nggak salah nomor 7 yang tahun 2005 telah mengeluarkan satu fatwa tentang hukumnya paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme, yang sebenarnya MUI sudah punya senjata untuk membantu siapapun yang memahami liberalisme yang ada di Indonesia. Saya ingin ada pernyataan sikap tertulis saja lah dari MUI Kota Bogor menyikapi ini. Karena kan kita ini ulama itu pasti ada pemahaman agamanya lebih mafhum lah ya. Dan ini sudah resah di masyarakat gitu ya. Makanya ada pernyataan resmi dari MUI Kota Bogor. Serius agar ada pernyataan tertulis dari MUI. Itu ya. Saya di Komisi Fatwa. Ya. Saya akan tegas katakan ini. Kalau memang ada rumusan ya yang kita sepakati dan tidak ada celah disanggah, silahkan saya tanda tangani. Ya. Jangan sampai kita bikin rumusan kemudian ada celah untuk disanggah oleh orang lain, ya, sehingga kita yang kemudian disorot tengah mengenai moderasi beragama. Ya. Itu tadi disampaikan oleh Kang Ustaz Asep ya, sahabat saya benar ya. Begini ya, kita tidak bisa serta-merta mengatakan moderasi beragama itu liberal, beda ya. Moderasi beragama itu kan tawasud, Islam wasatiyah ya. Kita belajar pada sejarah ya. Kenapa kok kemudian Islam wasatiyah muncul ya? Setelah Khalifah Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya, maka di situ kemudian muncul berbagai sekte melahirkan perdebatan dalam teologis. Pertama sederhana perdebatannya, yang membunuh muslim, yang dibunuh muslim, kira-kira kafir enggak? Kan begitu aja di dalam sejarah tadi ya. Yang kemudian ini menimbulkan perdebatan teologis, lahirlah kemudian Jabariyah. Yang kata Jabariyah doktrinnya apa? Manusia hanya menjalankan takdir. Sehingga Khalifah Ali dibunuh itu takdir, gak usah saling menyalahkan. Kenapa? Karena itu sudah garis besar dari Allah, tinggal dijalani. Lahirlah Qadariyah, apa? Jabariyah.
Jabariyah berkembang menjadi Murji'ah, kan begitu dalam sejarah. Ya, ini yang kemudian berakhir ekstrim tekstualis bisa. Ya. Nah, ketika muncul Jabariyah, ya, muncul tandingan yang disebut dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan enggak begitu. Kita nggak ada satu pembedaan takdir. Kita diberikan anugerah akal itu setara dengan ayat fungsikan. Sayyidina Ali kalau menghindar bebas kok, sama seperti Muawiyah yang nggak dibunuh oleh orang-orang Khawarij, salah dia sendiri. Nah gitu. Maka mereka mengatakan dengan menggunakan dalil ayat-ayat pikiran. Nah ini yang kemudian nanti berkembang menjadi Mu'tazilah. Sehingga kalau bahasa sekarang ada ekstrim kiri yang tekstualis, ada ekstrim rasional yang sampai menafikan Al-Quran. Mu'tazilah ini yang didirikan oleh Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri. Maka kemudian muncul siapa Al-Asy'ari wal Maturidi yang mencoba meluruskan paham Jabariyah ekstra dan paham Qadariyah yang kemudian melahirkan liberalisme. Sehingga ini yang kemudian dimaknai sebagai moderasi, tawasul. Kalau kemudian moderasi dialihkan ke arah liberal, ya tugas kita meluruskan. Tapi bukan moderasinya yang kita sentil, tapi orang yang ingin menarik ke arah liberal, itu yang kita luruskan. Ini biar kita clear ya Kang Yus ya, bahwa itulah Islam tawasul itu di situ. Agar kita tidak terjebak pada paham Jabariyah, Murji'ah, dan tidak terjebak pada Qadariyah maupun Mu'tazilah. Itu tujuan asalnya di situ. Sekali lagi, kalau kemudian ada kok ini liberal, ya kita orangnya yang ingin narik wasatiyah ke liberal, itu yang kita luruskan, bukan wasatiyahnya. Kali ini sejarah ya. Ini deh makanya kemudian dalam sejarah itu ada dikenal dengan dua Abdullah yang dianggap peletak dasar wasatiyah Islam, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, yang berusaha menyadarkan kita jangan berjabariyah dan jangan berqadariyah, jangan bermurjiah dan jangan bermu'tazilah. Kita harus di tengah tawasul. Maka lahir istilah wasatiyah dalam Islam. Sehingga saya ingin mengajak, ini mengapa saya sampaikan, wasatiyah itu adalah program yang harus kita tempatkan secara proporsional agar kita tidak tertarik kepada tekstualis murni yaitu Jabariyah dan wa akhwatuhu, ataupun kemudian Qadariyah murni dan Mu'tazilah wa akhwatuhu yang sangat liberal. Karena kalau saya ditanya, saya sepakat nggak dengan Islam liberal? Sama sekali nggak sepakat. Jangan seperti kita ingin membersihkan lumbung tapi lumbungnya dibakar, bukan tikusnya yang kita uber, kan gitu. Itu satu. Itu mengenai tafsir al-yawma akmaltu. Nah, ini kita harus luruskan dengan sangat hati-hati kan. Ya, kita bisa lihat apa yang disampaikan Buya Syakur. Kita lihat ya. Tapi kemudian kita ingin menolak kalau Islam ini tidak sempurna. Sekarang Islam sempurna. Islam itu sudah sangat amat sempurna ya. Tapi kita lihat bagaimana kemudian Ar-Razi sampaikan catatan sambil nulis tadi ya. Ar-Razi ketika menjelaskan tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum, dia mencatatkan begini, wa'lam anal mufassirin li ajlil ihtiras an hadzal iskal dzukiru wujuhan. Ini bukan kata-kata saya, ini Ar-Razi yang mengatakan memang masalah akmal itu ini adalah wujuhan, banyak pandangan. Kenapa? Karena iskal, karena kata Ar-Razi iskal. Maka Ar-Razi kemudian beberapa musafir mengatakan, kalau Al-Qurtubi mengatakan mana akmal itu bukan dikaitkan dengan peradaban satu, bukan. Tapi Al-Qurtubi mengatakan karena di Mekah ayat-ayat tauhid, akidah, sholat, kewajiban. Ketika di Madinah bicara ayat muamalah, itulah mana akmal itu kata Al-Qurtubi. Kemudian juga bagaimana Ibnu Katsir kan secara detail menjelaskan bahwa dengan akmal itu ini sudah tidak ada lagi nabi setelah nabi, tidak ada lagi agama setelah agama itu. Jadi lebih pada aspek bagaimana tahapan-tahapan agama itu diturunkan. Yang kemudian Ibnu Qaffal memaknai akmal itu apa? Kata Ibnu Qaffal,
ini menunjukkan sempurnanya ayat-ayat taklif. Jadi kalau itu kafan makna al-yauma akmaltu menunjukkan sempurnanya ayat-ayat taklif. Nah, makanya kemudian dalam tafsir Ruhul Bayan yang oleh beberapa orang dianggap tafsirnya orang sufi, tapi Syekh Ali As-Sobuni, penulis suatu tafsir meringkas dan merangkainya, mengatakan bahwa al-yauma akmaltu itu menunjukkan sempurnanya garis-garis besar syariat. Karena cenderung mengatakan ini bukan iskal, tapi askal. Ulama tafsir ini dalam ayat-ayat tertentu mereka mengeluarkan pandangan mereka begini, bukan berarti mereka berkhilafat, artinya bertolak belakang. Kadang-kadang bukan macam itu maksudnya. Dia mengatakan ini maksudnya ke sini, yang satu lagi umat maksudnya ke sini. Kalau semua makna ini digabungkan sebenarnya merangkum sempurna justru. Jadi bukan sebuah kemuskilan, justru saling rangkum-rangkum, saling menyempurnakan ya. Nah, ingin merespon yang Habib Ahmad ya, Habib Ahmad, biar kita clear, ya, biar clear. Apa yang saya sampaikan bukan pernyataan Khotimi, ya. Saya mengutip dari Ar-Razi, tafsir Ar-Razi ya, Beb. Maka Ar-Razi itu menegaskan dia wa'lam annal mufassirin li ajli ihtiraz. Ada kalimat sebelum bicara iskal, ada li ajli ihtiraz. Baru kemudian muncul iskal karena aksarul wujuh di situ. Jadi ini kalimat yang bukan muncul iskal, bukan. Satu itu. Yang kedua, jadi apa yang saya sampaikan itu bukan pernyataan subjektif. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa Ar-Razi kemudian ketika menyusun tafsir mengutip beberapa pendapat, maka munculkan wa'lam annal mufassirina li ajlil ihtiraz. Di situ ada. Jadi kalimat iskal dengan ihtiraz itu nggak bisa dipisahkan. Ya, li ajlil ihtiraz. Maka itu yang ingin saya sampaikan itu saja sebenarnya ya. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan begini ya. Saya terakhir yang ingin sampaikan tadi juga dikutip sama Habib ya, sama Habibuna ya Al-Fadhil wal Arif ini. Ketika ada yang mengatakan ayat Al-Qur'an tidak ada ayat tidak Allah ayat dalil tentang Allah ada, enggak ada Al-Qur'an. Ini kan Asy'ariyah Maturidiyah gitu. Ya. Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa? Ketika bicara apa yang sekarang kita pahami dari Al-Aqaid Al-Khamsah, di situ kan ada sifatiyah, ada salabiyah, ada maknawiyah, dan itu merupakan dalil-dalil khobariyah yang ada di Al-Quran. Dan memang tidak ada dalil bahwa Allah ada, tapi dalil yang menegaskan dan membuktikan adanya Allah itulah yang ada. Makanya kemudian muncul dzatiyah, sifatiyah, dan maknawiyah atau salabiyah. Ini sebenarnya kan perdebatan di Asy'ariyah Maturidiyah. Hanya memang kita hanya mendengarnya sekian detik, tidak mendengar secara panjang. Padahal kalau kita bicara ini loh konsep Asy'ariyah wal Maturidiyah, enggak ada masalah, sebab bukan menafikan Allah. Karena yang dibahas di Quran salabiyah, sifatiyah, maknawiyah, dzatiyah. Nah itu konsep yang memang sudah menjadi rumusan baku yang kemudian menjadi aqaid al-khams dalam Asy'ari wal Maturidiyah. Saya kira itu saja yang ingin